Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sophia, tingkat 3D Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai telaah jurnal nasional. Langsung saja, di sini ada judul jurnal. Judulnya itu Pengaruh Kompres Hangat Terhadap Penurunan Nyeri pada Penderita Penyakit Artritis Gout. Selanjutnya di sini ada penulis atau autor. Yang pertama ada Siti Liati Zahroh. Penulis yang kedua ada Kartika Faiza. Publikasi atau publication, yang pertama ada link jurnal. Link jurnal sudah tercantumkan. Ada bulan penerbitan bulan Desember, tahunnya 2018, volumenya volume 5, nomor dan halaman. Nomor 3, halaman 182 sampai 187. Nama jurnalnya Jurnal Nurse dan Kebidanan. Selanjutnya ada penelaah dan tanggal telaah jurnal. Penelaah saya sendiri, Siti Sophia, dengan NIM 18215209. Tanggal telaah jurnal Jumat 20 Agustus 2021. Selanjutnya ada deskripsi jurnal. Yang pertama ada tujuan utama pada penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri asam urat. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dari 30 responden, sebagian besar 70% setelah dilakukan kompres hangat skala nyeri sedang, dan hampir setengahnya 30% nyeri ringan. Hasil uji Wilcoxon rank test dengan nilai kemaknaan 0,05 didapatkan 0,000. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian kompres hangat dapat mempengaruhi penurunan nyeri pada seseorang yang menderita penyakit asam urat. Selanjutnya ada telaah jurnal. Yang pertama ada fokus utama penelitian, yang kedua elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan penelitian, yang ketiga elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama fokus utama. Fokus utama dari penelitian ini adalah pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada penderita penyakit asam urat di Paguyuban Lansia Budi Luhur Surabaya. Yang kedua, elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan penelitian. Yang kedua ini dibagi beberapa. Yang pertama ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas, tercantum nama jurnal, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik, pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Selanjutnya, penulis yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selanjutnya, judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu menggambarkan penelitian secara umum dan kekurangannya tidak ada kekurangan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada abstrak berupa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan lengkap pada abstrak. Kekurangannya tidak terdapat kekurangan dalam abstrak jurnal yang ditelaah. Selanjutnya ini yang ketiga, elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama ada tujuan dan masalah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri asam urat. Penanganan penderita asam urat difokuskan pada cara mengontrol rasa sakit, mengurangi kerusakan sendi, dan meningkatkan atau mempertahankan fungsi dan kualitas hidup. Selanjutnya ada masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah banyak lansia yang rentan terhadap kesakitan akibat penurunan fungsi dalam tubuh. Nyeri dirasakan pada pagi hari dan dapat menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, sistematika penulis atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsistensi, sistematika penulisan runtut dan padu. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaannya itu,
Pertanyaan peneliti tidak dituliskan dalam jurnal ini dan hipotesisnya adalah apakah kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada penderita penyakit asam urat bisa berpengaruh dalam penurunan nyeri pada asam urat. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran penelitian ini adalah lansia pada penderita penyakit asam urat di Paguyuban Lansia Budi Luhur, Surabaya. Selanjutnya ada pertimbangan etikal. Izin etik untuk penelitian dalam penelitian ini tidak dicantumkan peneliti. Selanjutnya ada definisi operasional. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menuliskan uraian terkait definisi operasional penelitian. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada desain penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga cara pemilihan, teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Yang pertama ada desain penelitian. Desain yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan pendekatan one group proposed test design. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia penderita penyakit asam urat di Paguyuban Budi Luhur, Surabaya. Besar sampel penelitian yaitu 30 responden yang diambil menggunakan non-probability sampling dengan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan. Yang ketiga, cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, besar sampel penelitian yaitu 30 responden yang diambil menggunakan non-probability sampling. Selanjutnya ada data analisis. Yang pertama, analisis statistik yang digunakan. Yang kedua, hasil penelitian. Di sini ada analisis statistik yang digunakan yaitu dengan uji statistik Wilcoxon-Sindreng. Yang kedua itu hasil penelitian. Nah, di sini ada tabel hasil penelitian. Yang pertama itu didistribusi responden berdasarkan usia lansia di Paguyuban Lansia Budi Luhur, Surabaya tahun 2018. Dan hasil yang kedua yaitu karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Dan di tabel yang ketiga ini adalah hasil uji statistik Wilcoxon-Sindreng. Selanjutnya ada pembahasan temuan hasil penelitian. Kelebihannya itu, penelitian telah jelas membahas masing-masing variabel yang diteliti. Kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kelebihannya, dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan penelitiannya, sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel-variabel. Kekurangannya, tidak ada kekurangan dalam kesimpulan dan saran. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.